Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 9 bab 2 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 3 sub pokok bahasan dalam bab 2 ini, yaitu sub pokok bahasan A, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sub pokok bahasan B, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan sub pokok bahasan C, sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sahabat pembelajar, sebelumnya kita sudah membahas sub pokok bahasan B, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan membahas sub pokok bahasan C, sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, serta dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa. Dasar falsafah bangsa dan pandangan hidup bangsa tersebut telah berakar dan tumbuh berabad-abad lamanya dalam kalbu bangsa Indonesia melalui sejarah bangsa Indonesia. Sudah menjadi tugas kita bersama untuk mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya sekadar menjadi rangkaian kata-kata luhur tanpa menjadi pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya dilakukan dengan tidak mengubahnya saja, namun yang tidak kalah penting adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun dalam kehidupan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, warga negara tentu wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi kenyataan. Nah, baiklah sahabat belajar, kita awali membahas yang pertama mewujudkan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kehidupan. Yang pertama yang dilakukan dapat membuat negara ini menjadi lebih maju. Jadi dengan mewujudkan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam berbagai bidang kehidupan, maka setiap warga negara melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga negara akan fokus membangun bangsa dan negara. Maka negara Indonesia tentu akan menjadi negara yang maju. Kemudian yang kedua, dapat membuat negara menjadi damai tanpa adanya permusuhan. Dalam pokok pikiran pertama menegaskan bahwa diterima aliran negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara akan mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Dengan menerapkan pokok pikiran ini dalam kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat akan hidup rukun dan tercipta kedamaian dalam masyarakat tanpa ada permusuhan. Kemudian yang ketiga, ini akan
terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam alinea keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kemudian yang keempat, dapat membuat negara menjadi adil, makmur, dan sejahtera. Penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dalam rangka mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang yang kedua kita akan bahas tentang contoh sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah pokok persatuan. Menghormati orang lain walaupun berbeda ras maupun suku bangsa, hidup rukun dengan orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua, pokok keadilan sosial. Dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban dalam berbagai lingkungan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat untuk mentaati peraturan yang ada. Pokok yang ketiga adalah pokok kedaulatan rakyat, yaitu adalah musyawarah untuk mufakat, kemudian menggunakan hak pilih dalam pemilu. Dan yang keempat, pokok ketuhanan, yaitu menjaga sikap toleransi antar umat beragama maupun dalam intern umat beragama. Nah, kemudian yang ketiga, sikap positif warga negara terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dengan cara mengembangkan pola hidup yang baik, yaitu di dalam lingkungan keluarga kita dapat mempraktekkan sikap-sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan cara menghormati pendapat anggota keluarga, kemudian melaksanakan hasil keputusan bersama keluarga, atau saling membantu pekerjaan, atau membantu orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dalam lingkungan sekolah, kita dapat mentaati peraturan yang ada di sekolah, misalnya disiplin tepat waktu, kemudian melaksanakan hasil keputusan bersama, atau menerima hasil musyawarah atas pemilihan ketua OSIS dan rapat guru. Kita juga disiplin dalam melaksanakan tugas piket bersama dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat, kita dapat menjunjung tinggi norma-norma pergaulan, mungkin dengan menengok tetangga yang sedang sakit, atau menjalin persatuan dan kerukunan antar warga, saling menghormati antar warga, ikut bekerja bakti, melakukan ronda bersama, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara saling menghormati antar umat beragama, seperti memberikan santunan kepada korban bencana alam, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan negara, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, mencuri, dan lain-lain. Nah, belajar demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini untuk membahas subpokok bahasan C, sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan sekaligus juga menuntaskan pembahasan bab 2 kelas 9
tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semoga apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan materi-materi berikutnya. Terima kasih.